Kita masih berada di estimasi interval keyakinan untuk rata-rata. Nah, ini yang bagian keduanya, yaitu A2 distribusi normal dan standar deviasi populasi tidak diketahui. A1 tadi adalah distribusi normal dan standar deviasi populasi diketahui. Nah, kalau tidak diketahui berarti kita punya dua rumus di sini. Rumus untuk sampel besar N besar dari 30 dan untuk sampel kecil N kecil dari 30. Kalau untuk sampel besar kita menggunakan distribusi uji Z, sedangkan untuk sampel kecil kita distribusi pengujiannya di T, ya. Nah, seperti ini rumusnya, ya. Nah, untuk pengujian T, cara mencari T itu dapat dilihat di video saya terpisah, ya. Video saya tentang pengujian T atau menentukan nilai uji T. Nah, ini contoh. Di sini contoh A21-nya adalah sebuah lembaga riset pemasaran ingin mengetahui rata-rata pengeluaran telepon rumah tangga setiap bulannya di daerah Jakarta, Bogor, Tangerang, dan Bekasi atau Jabodetabek, ya. Ingin mencari rata-rata pengeluaran, berarti ingin dicari rata-rata populasi. Nah, sebanyak 64 rumah yang akan menjadi sampelnya, yang mana dari 64 rumah ini diperoleh rata-rata pengeluaran telepon rumahnya itu sebesar 325.000 per bulan dengan standar deviasinya 20.000. Nah, kita diminta untuk mencari derajat kepercayaan 95% dan juga apakah itu bisa dipercaya bahwa rata-rata pengeluaran telepon rumah tangga di Jabodetabek lebih besar dari 330.000. Oke, kita lihat di sini. Sama, pertama kita cari sampelnya, ya. Dari soal ini, ya, kita tidak mengetahui tentang populasi, ya. Di sini di soalnya tidak menyinggung populasi sama sekali, hanya sampel saja, langsung sampel, ya, tanpa jumlah populasi. Pada contoh-contoh sebelumnya kan diketahui jumlah populasi berapa, ya. Nah, jadi di sini kita karena populasi tidak diketahui, maka kita menggunakan uji T atau uji Z, tergantung jumlah sampel yang diambil. Nah, di sini sampel kita 64, populasi tidak diketahui, ya. Karena sampel kita ini besar dari 30, maka kita menggunakan uji Z. Oke, nilai Z dengan tingkat keyakinan 95% adalah 1,96. Kemudian standar error yang kita gunakan adalah ini, ya. SX-nya sama dengan S per akar N. Di sini sebelumnya sudah saya sampaikan SX-nya, ya, standar error-nya digunakan adalah S per akar N. Oke. Nah, kita lanjut. Lalu kita cari seperti sebelum-sebelumnya, kita peroleh rata-rata populasinya antara 320.100 sampai 329.900. Kita jawab pertanyaan A. Dengan derajat kepercayaan 95%, berarti kita bisa menyimpulkan bahwa rata-rata pengeluaran telepon rumah tangga di daerah Jabodetabek akan terletak antara 320.100 dan 329.900. Nah, untuk pertanyaan B, karena estimasi rata-ratanya terletak di antara ini, maka tidak bisa kita menyimpulkan bahwa rata-rata pengeluaran telepon rumah tangga di daerah Jabodetabek itu lebih besar dari 330.000 per bulan, karena posisinya kurang dari 330.000 per bulan, ya. Interval terbesarnya hanya 329.900. Itu batas terbesar pengeluaran telepon rumah tangga di daerah Jabodetabek, ya, rata-rata. Berikutnya contoh A22. Industri reksadana semakin berkembang di Indonesia karena mampu memberikan hasil yang lebih tinggi dibandingkan dengan suku bunga bank. Survei yang dilakukan terhadap 9 perusahaan reksadana ternyata mampu memberikan hasil investasi rata-rata 13,17% dengan standar deviasi 1,83%. Dengan tingkat kepercayaan 95%, buatlah interval keyakinan untuk rata-rata hasil investasi reksadana tersebut. Nah, di sini juga terlihat bahwa yang diketahui hanya sampel dan tidak diketahui berapa populasi.
Nah, di sini kita bisa menjawab bahwa jumlah sampelnya ada 9, jumlah populasi tidak diketahui, kemudian kita juga mengetahui juga S-nya itu 1,83, rata-ratanya 13,17% dan nilai C-nya sama dengan 95%. Nah, karena di sini jumlah populasi tidak diketahui, maka kita bisa melakukan pengujian dengan uji Z atau uji T. Kita lihat dulu sampelnya itu kurang dari 30, berarti kita melakukan uji T nanti ya, uji T, sehingga kita perlu mengetahui derajat bebas. Derajat bebas itu adalah nilai nilai sampel dikurang 1, berarti derajat bebasnya 8, tingkat keyakinannya adalah 95%, berarti alfanya ini tingkat errornya itu adalah 0,05. Nah, untuk T ya, untuk T alfa per 2 adalah 0,025, sehingga berdasarkan tabel distribusi T itu berada di 2,3060. Jadi cara mendapatkan nilai T bisa lihat video saya bagaimana cara mengetahui nilai T. Kemudian kita lanjut, nilai standar errornya adalah 0,61. Karena semua data sudah diperoleh, tinggal kita inputkan ke dalam interval keyakinan, maka kita peroleh nilai rata-rata populasi itu sekitar 11,76 sampai 14,58. Interpretasi kita adalah nilai rata-rata hasil investasi di perusahaan reksadana 95% akan berada pada interval 11,76% sampai 14,58%.